A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, sobat muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika bulan Rajab masuk, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Beberapa bulan lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan tolong ya Allah sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada bersama bulan Ramadan. Maka nikmat umur itu, nikmat sehat itu mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan ke ribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka habiballah. Dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi, semoga nanti kita masuk surga bersama beliau. Tahta liwa'i nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita berada berjalan di bawah naungan bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak selawat kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Para pemirsa, sobat muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini bersama saya Mulia Siregar MPD, Kepala SD Muhammadiyah 5 dan juga Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Pada kesempatan ini kita akan bersama selama beberapa menit ke depan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk meraih puncak spiritual kita, spiritualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, puasa dengan ikhlas mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka dosa siapa yang diampuni? Tentu dosa orang-orang yang puasanya berkualitas. Bagaimana puasa yang berkualitas? Puasa yang berkualitas adalah ketika kita bisa menjaga semua anggota tubuh kita dari hal-hal dosa. Bukan cuma menahan lapar dan minum, bukan cuma kita tak makan, tak haus, tapi ketika kita bisa menjaga mata untuk tidak melihat hal-hal dosa, bisa menjaga mulut untuk tidak menggibah, untuk tidak berbohong dan lain-lain sebagainya, untuk tidak menyakiti hati orang lain, bisa menahan kaki dan tangan kita untuk tidak mengarah melangkah kepada hal-hal dosa, maka saat itulah dikatakan puasa kita puasa yang berkualitas. Kita jaga semuanya termasuk telinga kita dari hal-hal mendengarkan yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah puasa yang berkualitas. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Yang pertama tadi siapa yang berpuasa, yang kedua siapa yang menghidupkan salat malam. Artinya yang dimaksud dengan solat malam pada bulan Ramadan adalah satu-satunya solat yang ada hanya pada bulan Ramadan, itulah solat tarawih. Maka jangan sampai kita lewatkan solat tarawih. Solat tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan, kesempatan sekali setahun bagi kita.
untuk mengampunkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena pekerjaan yang lain atau alasan-alasan perkumpulan-perkumpulan yang lain sehingga kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Rugi karena kita melewatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi." Siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan penuh iman mengharapkan pahala kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka para pemirsa, yang ketiga ini yang dimaksud dengan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar adalah salah satunya dengan cara beriktikaf. Orang yang beriktikaf, insya Allah pada malam Lailatul Qadar dia melaksanakan ibadah maksimal totalitas. Dia tarawih, dia tahajud, dia witir, dia tadarus Al-Quran, dia belajar ilmu dan lain-lain sebagainya. Maka insya Allah orang yang menghidupkan malam-malam itu, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka ada 3 yang mesti kita raih, 3 cara meraih spiritualitas kita pada bulan Ramadan, dengan berpuasa, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, sholat witir, dan sholat-sholat yang lainnya, dan juga beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Semoga semangat kita menjadi motivasi bagi kita untuk semakin dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.